Apa kabar guys? Jumpa lagi guys sama gua guys. Ya kan, hari ini seneng dong, pasti seneng lah. Kalian semua pasti seneng juga ini. Kita jumpa lagi hari ini guys di channel Bursa Parlay, oke. Nah, di sini sih ya semalam tuh JP lah ya. Udah pasti JP semalam itu ya kan. Makanya seneng kalian hari ini semua kan. Malam tuh ada 4 match ya, gua kasih rekomendasi atau versi gua ya kan, prediksi versi gua nih. Yang pertama Chelsea versus Manchester City, meskipun di HDP-nya itu ya Chelsea harus menang, tapi di over-undernya dong. Kalian bisa lihat ya, over-undernya itu under 2,5 udah pasti masuk ya kan? Karena Chelsea cuma menang 1-0 semalam itu. Terus di Marseille versus Lorient guys, Marseille itu kasih setengah, itu masuk di HDP-nya, over-undernya juga masuk ya kan. Karena apa? Karena Marseille menang 3-2 guys. Cukup besar skornya memang, seperti ya perkiraan gue ya, seperti prediksi gue di over tuh. Wolfsburg versus Bayern Munich, di sini Wolfsburg tahan setengahnya gagal guys, sayang banget ya kan di hadapnya. Tapi di over undernya kembali masuk guys. Over 3-nya masuk karena Bayern Munich lagi-lagi menang 3-2. Wolfsburg ini memberikan perlawanan ya. Ya meskipun belum bisa ya menahan imbang Bayern Munich, masih terlalu kuat sepertinya Bayern Munich ini ya, paling enggak over-undernya itu menang ya. Terus ini guys, ini dia final Copa del Rey ya, Athletic Bilbao versus Barcelona. Ini padahal gua kurang yakin semalam di Barca guys. Gua pikir Barca bakalannya main 1 gol doang, ternyata dibantai dengan Athletic Bilbao dong, kayak bukan final semalam itu ya. 4-0 guys, tanpa balas. Ya di HDP, bukan di HDP sini, gua rekomendasinya di 1x2 ya. Barca masuk guys, terus over 2,5 masuk ya, jelas ini ya, jelas JP guys. Jadi ya selamat buat kalian ya, udah ikutan build gua ini atau yang modif-modif, mudah-mudahan sih ya JP tetap ya. Karena di modif-modif sih ya harusnya sih tetap JP ini ya. Selamat sekali lagi buat yang sudah JP semalam nih guys. Hari ini gua agak seneng, jadi gua mau ngasih 5 match guys hari ini guys. Tapi silakan tetap gua saran gua ingetin dulu deh di awal, jangan ya, kalau bisa jangan diambil semuanya guys. Maksudnya jangan diambil semuanya 100% ya kan. Dimodif-modif sedikit atau ya paling enggak di ambil 3-4 aja seperti biasa guys. Kalau kurang yakin satu ditinggalin aja, di skip ya. Gua sekarang masuk ke yang pertama guys. Di sini gua pilih yang pertama dari Bundesliga Jerman. Lagi-lagi ada match yang gua suka nih guys, Dortmund versus Werder Bremen. Untuk tabel perolehannya sementara ini Dortmund lagi hancur guys, lagi di urutan ke-6 mereka ini, sementara Werder Bremen juga nggak bagus nih guys, lagi jelek juga ini, malah 4 match berturut-turut kalah ya. Di urutan 13 mereka sekarang. Last match dari Dortmund kalah dari MC. Terus last matchnya juga Werder Bremen kalah dari Leipzig ya, setelah pula itu 1-4. Udah itu sih ini Dortmund terakhir menang dari Bremen di Bundesliga dengan skor tipis 1-2 ya. Jadi untuk perkiraan susunan pemain atau starternya itu, starting 11-nya kira-kira kayak gini guys ya. Biasalah ya, Haaland di depan, terus ada Marco Reus, terus mereka Werder Bremen masih dengan Rasika dan juga Sargent di depan untuk bermain dengan 3-5-2 guys. Jadi kalau menurut gua prediksinya gimana ini kira-kira guys? Kalau dari gua pribadi sih gua lebih suka main di HDP-nya itu Dortmund kasih 1/4, terus di over undernya itu over 3 guys. Oke, sekali lagi ini gua lebih suka nantinya main di Dortmund kasih 1/4 terus di over 3 ya guys. Itu dia prediksi gua untuk match yang pertama ini guys. Gua akan lanjut sekarang ke match kedua dari prediksi malam ini guys. Match kedua ini gua pilih dari Premier League dong, pasti nggak boleh lewat dong. Gua pilih satu aja sini, MU versus Burnley guys.
Di MU versus Burnley ini, MU ya udah tau lah ya cukup kuat nih musim ini dengan di urutan kedua. Mereka akan melawan Burnley di urutan ke-17 guys. Ini jadi agak berat sebelah ya. Gua pikir nih bakalan jadi match yang berat sebelah. Tapi kita lihat dulu untuk match terakhir MU menang dari Granada ya, sekaligus di Europa League nya 2-0, sedangkan Burnley harus kalah di match terakhirnya melawan Newcastle ya 1-2 aja sih guys. Dia tetap aja kalah kan. Untuk head-to-headnya nih, ini guys, gue lihat di sini MU agak susah ini melawan Burnley. Beberapa kali mereka imbang, bahkan sempat kalah dari Burnley ini di Premier League. Tapi ya itu beberapa waktu yang lalu, dan MU yang sekarang lihat nih komposisi pemainnya ini kira-kira seperti ini. Edinson Cavani dan juga Bruno Fernandes, ada Pogba, ada Rashford juga ya. Banyak pemain yang akan kira-kira mengisi posnya masing-masing, pemain terbaiknya. Jadi di sini gua tetap yakin di MU guys. Gua malah berani pasang di HDP-nya itu kasih 1/4, terus di over 2,5 guys. Sekali lagi gua tekankan, gua berani di match kedua ini main di MU kasih 1/4 atau di over 2,5 guys. Oke, jadi itu match kedua dari gua ya guys ya. Jadi gua agak percepat aja mungkin nih karena ada 5 match ya kan, biar kalian juga nggak bosen nunggunya ya. Match ketiga gua mau pilih dari Serie A Italia, karena ada match yang sangat seru ini guys, duel papan atas antara Napoli versus Inter Milan guys. Di sini untuk urutannya ya, urutannya sih Napoli masih di urutan kelima sih, tapi itu sudah di zona Europa League, sedangkan Inter Milan ya kayaknya sih udah hampir masuk ke Liga Champions musim depan ya, di urutan pertama dengan 74 poin guys. Untuk last match dari Napoli ini mereka menang 2-0 dari Sampdoria guys, terus Inter Milan juga menang 1-0 aja ini melawan Cagliari. Head to head terakhir Inter juga menang tipis guys, kayaknya Inter ini suka menang tipis-tipis ini. Nah, kalau udah menang ya udah dia agak kendor, mungkin dia yang menang 1-0 dari Napoli guys. Oke, jadi untuk susunan pemainnya yang gua dapetin infonya kayak gini kira-kira guys. Napoli bakal main dengan 4-2-3-1, Inter Milan 3-5-2. Jadi Inter Milan ini agak suka bermain di tengah, suka mereka main di tengah guys. Lukaku dan Martinez di depan seakan dicoba oleh Osimhen di depan oleh Napoli ya, seperti biasa sih guys. Ini di sini bagaimana prediksi dari gua guys? Di sini gua berani pasangnya, nggak berani sih, gua nggak berani guys. Gua beraninya itu nahan guys, berani nahan di Napoli, nahan 1/4 mas dua guys. Napoli tahan 1/4, terus di over 2,5, lagi-lagi bola over ya di sini ya guys. Oke, tapi itu ya sekali lagi itu kan prediksi dan feeling dari gua pribadi ya. Kalau kalian ada yang kurang cocok di skip aja guys, nggak apa-apa nih guys ya kan. Tapi sekali lagi gua ulangi, gua berani nanti nahan di Napoli 1/4 guys, terus main di over 2,5 guys. Oke, gua lanjut nih match keempat ya harusnya ya. Oke bener, match keempat gua mau pilih dari La Liga Spanyol guys, karena ada Real Madrid yang main guys. Getafe versus Real Madrid di La Liga Spanyol. Real Madrid masih berusaha mengejar Atletico di papan klasemen La Liga karena cuma terpaut 1 poin sekarang ini. Terus Getafe ada di urutan ke-15 ya guys. Getafe belum menang lagi nih guys. Nah, infonya di sini aduh memilukan sekali, 5 match terakhir mereka ini 2 kali kalah, 3 kali draw. Sedangkan Madrid tuh baru saja draw lawan Liverpool ya. Tapi itu sudah cukup mengantarkan mereka ke semifinal Liga Champions musim ini. Sisanya 4 kali mereka menang. Terus untuk head to head terakhir sih Madrid menang ya lawan Getafe 2-0 guys. Tapi itu kan di Santiago Bernabeu ya. Sekarang Getafe nih jadi tuan rumah guys. Ya gimana nanti kita lihat. Sekarang gua tunjukin komposisi pemainnya dulu guys. Getafe bakalan main sepertinya dengan 4-2-3-1, akan diuji oleh 4-3-3 dari Madrid ya, klasik Madrid sini sih. Tetap Benzema di tengah, di depan ada Junior Vinicius dan Marco Asensio.
Untuk barisan tengahnya seperti biasanya ada Toni Kroos yang akan bermain sepertinya lebih ke bertahan, Luka Modric yang agak menyerang seperti biasanya ditemani Valverde. Oke, jadi gimana prediksi dari gua untuk match keempat nih guys? Ini karena gua lihat Madrid ini ya pemain belakangnya lagi ngaco, ini tiga-tiganya cedera guys. Ramos, Varane, ya kan, ada Dani Carvajal cedera. Aduh, gua nggak terlalu yakin sih guys. Meskipun ya penyerangnya ya mungkin ya masih bisa berunjuk gigi, tapi ya pertahanannya gua jadi ragu di sini guys. Jadi gua mau main nanti di ya mungkin untuk HDP nya gue akan pasang di Getafe tahan 1 sih guys. Terus kalau untuk over undernya gue mau pasang nanti di under aja guys, under 2,5 ya. Sekali lagi gue tekankan untuk match ini gue mau pasang nanti di Getafe tahan 1 terus di under 2,5 nya guys. Oke, jadi itu prediksi pribadi feeling gue mau lanjut sekarang ke Leicester versus Southampton. Ini adalah semifinal Piala FA Inggris guys. Setelah semalam itu kan Chelsea udah lolos ya ke finalnya. Jadi ya nanti siapapun yang menang di sini akan ketemu dengan Chelsea di final. Untuk pertandingan terakhir dari Leicester sih mereka kalah ya guys. Sayang guys. Mereka kalah dari West Ham 3-2 dan Southampton juga kalah lebih parah dari West Brom 3-0 malah guys. Ya tapi itulah ya kira-kira untuk head to head terakhirnya sih ya Leicester menang 2-0 sih dari Southampton. Di atas kertas memang Leicester ini sedikit lebih unggul ya dari komposisi pemainnya yang seperti ini, juga mereka sepertinya jauh lebih dalam. Biasanya bermain dengan 3-5-2 ya, tetap dengan Jamie Vardy di depan, akan dijawab oleh Ings dan juga Che Adams dari Southampton. Ada Theo Walcott juga sepertinya akan bermain bagi Southampton di sini. Jadi sih di sini gua bakalan PD main di Leicester sih tetap guys. Gua tetap bakalan PD main di Leicester karena mereka lebih baik di musim ini. Southampton lagi ngaco, ini beberapa match terakhirnya gak ada yang menang. Leicester gua jagoin di HDP-nya itu kasih setengah buat Southampton, terus di under 2/3/4 tetap guys. Ya berkaca dari beberapa pertandingan sebelumnya dan juga apalagi semalam mereka juga main under yaitu Chelsea dan MC, ya gua bakalan di DD di over under. Kalau selalu milih sih gua lebih milih di under 2/3/4. Untuk HDP nya jelas gua jagoin Leicester kasih setengah guys. Oke itu guys 4 ya match udah gua bagiin itu. Sekali lagi ya udah gua ingetin juga di awal tadi ya, jangan diambil 100% sama plot gitu ya, dibagi-bagi aja guys jadi beberapa build gitu kan ya, biar kesempatan menangnya lebih besar. Dan makasih buat kalian yang udah nonton ini guys, sampai jumpa ya guys.